muda. Halo, apa kabarnya semuanya di rumah? Semoga semuanya diberikan kesehatan, semuanya diberikan kesegaran jasmani sama rohani juga. Yuk teman-teman, pada hari ini kita mau kembali beribadah kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau masuk ke ruangan Maha Kudusnya Tuhan. Kita mau siapkan pikiran kita juga teman-teman. Yuk mari kita naikkan satu buah pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Kesempatan untuk beribadah Tuhan. Meskipun kami beribadah masih secara daring Tuhan, secara online Tuhan, tapi kiranya kuasa-Mu Tuhan tetap sama untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk ke ruangan-Mu Tuhan, kami mau masuk ke ibadah-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang layakkan hati pikiran kami Tuhan. Biar semua Tuhan yang kami berikan kepada Tuhan, biar semua firman Tuhan yang ada juga Tuhan boleh tertanam dalam setiap hati kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati Tuhan kebaktian ini dari awal akhir sampai akhirnya nanti Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan dan kami yang direndahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mau mulai Tuhan ibadah online ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, masih semangat ya teman-teman, memuji Tuhan. Yuk kita mau memberikan puji-pujian lagi. Kita mau menyanyikan sebuah lagu Di Bawah Kepak Sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Bagaikan raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Ya, amin ya teman-teman buat pujiannya, biar Tuhan yang tetap menaungi setiap kita teman-teman. Yuk saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kita mau memberikan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita mau angkat hati kita angkat suara kita mau nyanyikan dengan apa kan ku balas Tuhan. Mari katakan Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia.
menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita mau ulang pujian ini dari awal, Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Mari teman-teman, kita mau memuji, menyembah nama Tuhan. Kita mau tinggikan namanya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang besar Tuhan. Kau Yesusku, Kau Allahku, kami sembah, kami memuji-Mu. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang setia Tuhan. Dengan apa kan ku balas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Dengan apa Akan ku balas segala kebaikan-Mu. segenap hatiku Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan.
selanjutnya mimbar saya serahkan kepada hambanya yang memberitakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang menghampiri Tuhan pada siang hari ini. Puji syukur, terima kasih kami panjatkan kepada Tuhan buat kasih, penyertaan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, anak-anak pemuda dan remaja-Mu Tuhan. Terima kasih kalau sampai pada saat ini Tuhan, hari ini kami boleh kembali untuk kami berbakti, beribadah Tuhan, dengan online dan streaming Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai hamba menjadi saluran berkat pada siang hari ini dengan urapan dan kuasa-Mu. Mari Roh Kudus bekerja bersama hamba. Apa yang hamba sampaikan, setiap perkataan yang hamba sampaikan diurapi oleh Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami yang mendengarkan dimanapun kami berada, kami diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Mari Roh Kudus bekerja bersama hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik sekalian, puji Tuhan. Pada siang hari ini kita kembali akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 7 sampai ayat 8. Yeremia pasal 1 ayat 7 sampai ayat 8, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, remaja pemuda yang dikasihi Tuhan, pada masa kehidupan Yeremia setelah wafatnya Raja Salomo dan terpecahnya kerajaan menjadi dua bagian, yaitu Rehabeam dan Yerobeam, sejarah kerajaan Yehuda mencatat ada 4 hal kemerosotan keagamaan dan 3 kebangunan rohani yang luar biasa. Yosia adalah raja yang hidup pada waktu itu di 640 sampai 609 sebelum Masehi. Dan Yosia adalah raja yang baik. Dikatakan dalam sejarah Alkitab, Yosia adalah raja yang terakhir yang berkelakuan baik pada waktu itu. Selama pemerintahannya terjadi suatu kebangunan rohani yang luar biasa. Penemuan gulungan kitab hukum Taurat ini merupakan satu kebangunan rohani yang terakhir pada zaman itu. Sesudah zaman itu, maka sejarah Yehuda mencatat ada kemerosotan politik, kemerosotan moral serta keagamaan secara terus-menerus dan mencapai puncaknya pada pembuangan ke Babel. Periode terakhir kemerosotan ini merupakan masa pelayanan Nabi Yeremia. Yeremia waktu itu dia merasa tidak sanggup, dia merasa masih muda, dia tidak cukup pengalaman untuk mengemban beban daripada Tuhan yang diberikan kepada Nabi Yeremia pada waktu itu. Di ayat 7 sampai 8 dikatakan, di ayat 4 sampai 5 dikatakan, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ternyata Tuhan sudah merencanakan jauh-jauh sebelumnya. Artinya sebelum Tuhan membentuk Yeremia dari rahim ibunya, maka kata Tuhan,
Tuhan sudah mengenal Yeremia, dan sebelum Yeremia lahir, Allah sudah menguduskan Yeremia. Artinya memang Yeremia sudah dipilih sesuai dengan rencana Allah, dengan grand design Allah, supaya Yeremia itu nanti di kelak kemudian hari dia menjadi nabi dan memimpin bangsa itu. Setiap kita, setiap anak-anak remaja dan pemuda yang dikasihi Tuhan, sebelum Allah membentuk kita, Allah sudah mengenal pribadi kita sejak dari kandungan ibu, bahkan sebelum lahir pun Tuhan sudah mengenal kita. Artinya suatu hal yang luar biasa yang manusia siapapun tidak bisa memahami hal ini. Bagaimana kedaulatan Allah yang luar biasa itu sudah mempersiapkan kita semua sebagai pelayan-pelayan dan anak-anak Tuhan. Nabi Yeremia pada waktu itu diperhadapkan pada zaman pemerosotan keagamaan, diperhadapkan pada zaman kemerosotan kerohanian, dan baru munculnya pada waktu itu kerajaan Babel. Tugas Yeremia begitu berat sehingga dia katakan kepada Tuhan, aku ini masih muda, aku ini tidak sanggup Tuhan. Tapi kata Tuhan, jangan katakan engkau masih muda, aku akan menyertai engkau. Dalam Yeremia 9 ayat 1 dikatakan, sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Artinya Nabi Yeremia dipenuhi dengan kepedihan, air mata yang terus mengalir dari matanya, dikatakan firman Tuhan. Nabi Yeremia dikatakan sebagai nabi yang menangis pada waktu itu. Bagaimana beratnya beban yang dipikul oleh Nabi Yeremia untuk memimpin bangsa itu di tengah-tengah kemerosotan kerohanian, di tengah-tengah kemerosotan politik, di tengah-tengah kemerosotan keagamaan pada waktu itu. Dan Allah katakan, jangan takut, aku akan menyertai engkau. Adik pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, Tuhan katakan Tuhan akan mengutus Yeremia untuk memimpin bangsa itu. Orang yang diutus Tuhan tentunya dia harus diperlengkapi dengan pengetahuan, harus diperlengkapi dengan hikmat daripada Allah. Demikian pula dengan kita, anak-anak Tuhan, remaja pemuda yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau melayani Tuhan, diutus oleh Tuhan, dan kita sudah dipilih oleh Tuhan menjadi pelayan-pelayan, pemimpin-pemimpin di remaja maupun pemuda. Oleh karena itu, kita pun harus memperlengkapi kepribadian kita, memperlengkapi diri kita dengan pengetahuan, kebenaran firman Tuhan yang benar, yang terstruktur, yang terarah dengan bimbingan daripada guru-guru rohani. Dan kita harus belajar dengan benar kebenaran firman Tuhan, supaya apa yang kita sampaikan kepada teman-teman kita, yang kita sampaikan melalui pelayanan kita, itu dengan pimpinan Roh Kudus dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, adik pemuda remaja, mari kita sebagai anak Tuhan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk kita melayani Tuhan, kita diutus oleh Allah untuk kita bekerja di ladang Tuhan di remaja dan pemuda. Kita belajar firman Tuhan secara benar, terstruktur dan terarah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Generasi muda, pemuda dan remaja GBI Sion ditantang untuk melibatkan diri dalam mengasihi dan melayani Tuhan pada hari ini. Adik pun remaja dikasih Tuhan, timbul pertanyaan, bagaimana sikap generasi muda untuk kita melayani Tuhan? Yeremia katakan di ayat 6, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda.
Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda, kata firman Tuhan. Artinya ketika Yeremia diutus oleh Allah untuk memimpin bangsa itu, ketika Yeremia diberikan oleh Tuhan tugas-tugas yang mungkin menurut Yeremia sangat berat, Yeremia mengatakan hal ini di ayat yang ke-6. Artinya Yeremia berdalih kalau dia itu tidak pandai berbicara dan masih muda. Ini pun seringkali anak-anak Tuhan, pemuda remaja, kalau diberikan tugas, diberikan tugas pelayanan, kita mungkin seringkali mengatakan, menjawab, saya tidak bisa, saya masih muda, saya belum cukup pengalaman. Hal ini sama dengan Nabi Yeremia pada waktu itu. Firman Tuhan katakan pada siang hari ini, bagaimana sikap generasi muda untuk melayani Tuhan. Yang pertama dikatakan, kita jangan berdalih dengan kelemahan kita. Kita tahu setiap pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, maka Roh Kudus akan memimpin kita, langkah-langkah kehidupan kita. Yeremia seorang yang masih sangat muda, dan ia dipanggil dan ditetapkan oleh Allah untuk menjadi nabi di tengah bangsa-bangsa kafir pada waktu itu. Tapi Yeremia katakan tidak pantas dan tidak layak. Nah, Yesaya pun demikian. Dalam Yesaya 6 ayat 5 dikatakan bahwa Yesaya itu dia najis bibir, kata Yeremia. Dia adalah merasa dirinya najis dan tidak pantas melayani Tuhan waktu dia diutus oleh Allah. Nah, hal-hal demikian orang-orang muda seringkali katakan ketika dia dipanggil untuk masuk dalam pelayanan dan diutus oleh Allah. Saya masih muda, saya tidak sanggup, saya tidak cukup pengalaman. Hal demikian, hal-hal dalih dalam kepribadian setiap anak-anak Tuhan. Mari pada siang hari ini, ketika generasi muda diberikan tugas untuk melayani Tuhan, kita katakan, siap, ini Tuhan, utuslah aku di tengah-tengah pelayanan pemuda dan remaja. Yang pertama, sikap remaja pemuda untuk melayani Tuhan, yaitu jangan berdalih. Mari kita siap untuk melayani Tuhan, untuk kita bekerja di ladang Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ketika kita katakan kepada Tuhan, ini Tuhan, utuslah aku, maka Allah akan mengubah keterbatasan dan kelemahan kita menjadi suatu potensi yang hebat, suatu potensi yang luar biasa. Ketika kita mau mengikuti rencana dan kehendak Allah, maka Tuhan akan mengubah segala kelemahan kita menjadi suatu potensi yang luar biasa, dan kita diberkati oleh Tuhan melalui pelayanan kita. Hal kedua, bagaimana sikap remaja untuk kita melayani Tuhan. Yang kedua dikatakan dalam ayat ke-7, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Artinya, hal kedua, bagaimana sikap remaja untuk kita melayani Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan, kata firman Tuhan. Taat, yaitu suatu sikap yang mau dan rela ketika kita mendengar panggilan Tuhan, mendengar pesan Tuhan, mendengar perintah Tuhan. Dan mau dan rela itu artinya tindakan untuk melakukan dengan sukacita tanpa bantahan kepada Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 dikatakan, Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ketika Tuhan berfirman kepada Abram pada waktu itu, Tuhan tidak memberitahukan kepada Abram kemana dia harus pergi. Tapi Abraham dengan hati yang mau dan rela, artinya dia melangkah, melakukan dengan sukacita tanpa bantahan. Firman Tuhan yang dikatakan kepadanya, dia melangkah, dia pergi ke negeri yang jauh,
yang nanti akan ditunjukkan kepada Abraham. Abraham taat, maka Tuhan menunjukkan penyertaannya. Ketika kita taat kepada Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, petunjuk Tuhan, arahan Tuhan, maka seberapapun mungkin berat tugas yang bebankan kepada kita, maka ketika kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan penyertaannya kepada kita semua. Ketika kita taat, maka disitulah Tuhan akan perlihatkan kuasanya sehingga kita semakin bisa memahami akan rencana dan kehendak Tuhan dalam diri kita. Poin ketiga, bagaimana sikap remaja untuk melayani Tuhan, yaitu di ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Yeremia pada waktu itu dia merasa takut, dia merasa gentar mengemban tugas yang mungkin berat menurut Yeremia pada waktu itu. Karena di saat kemerosotan keagamaan, kemerosotan politik, kemerosotan rohani pada waktu itu, dan bangsa Babel baru masuk ke negeri itu pada waktu itu. Jadi begitu kompleksnya masalah Yeremia pada waktu itu. Jadi Tuhan katakan, janganlah takut kepada mereka. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan memberikan perintah, maka kebenaran Allah yang merupakan kedaulatan Allah itu akan menguasai pikiran dan rasio kita, dan Roh Kudus akan menyertai kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Kita tidak seorang diri ketika kita melayani Tuhan, tapi Roh Kudus akan selalu beserta kita dalam kita melayani Tuhan. Peristiwa Tuhan Yesus dalam perahu bersama dengan muridnya dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai 26. Mari kita buka Matius pasal 8 23 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kisah angin ribut yang diredakan ini menandakan bahwa murid-muridnya ketakutan pada waktu itu. Dia ada gelombang yang sangat luar biasa, dikatakan badai dahsyat pada waktu itu. Dan murid-muridnya merasa tidak ada pertolongan. Kenapa Yesus diam saja pada waktu itu, bahkan Yesus tidur di buritan. Dan Yesus katakan, jangan takut kamu, hai orang yang percaya. Orang-orang yang kurang percaya dikatakan pula, ada satu terjemahan mengatakan orang-orang yang pengecut, ya, imannya sangat kecil, sangat dangkal dikatakan. Tapi Yesus katakan, janganlah takut. Kenapa? Murid-murid Yesus ketakutan pada waktu itu menghadapi situasi gelombang yang dahsyat, yang luar biasa. Karena mereka mengandalkan kekuatan sendiri dalam dia mengikuti Yesus. Dan mereka tidak melibatkan Tuhan dalam mereka melayani Tuhan Yesus. Demikian pula dengan kita, anak-anak Tuhan, pemuda remaja. Mungkin kita merasa takut, kita merasa gentar ketika kita menghadapi pelayanan di remaja dan pemuda, menghadapi jemaat-jemaat, menghadapi staf-staf yang lain. Tapi mari kita introspeksi pada siang hari ini. Kita seringkali tidak mengandalkan Tuhan, dan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mengandalkan pikiran, rasio kita yang terbatas. Marilah kita belajar untuk kita mengandalkan Tuhan dalam setiap pelayanan kita. Ketika Tuhan mengutus kita di pemuda dan remaja,
mari kita melibatkan Tuhan dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Karena itu pelayanan kita harus berserah penuh dan mempercayakan 100% kita kepada Tuhan. Dan kita melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek pelayanan kita yang kita lakukan untuk Tuhan. Kesimpulan khotbah pada siang hari ini yaitu mari kita peka akan panggilan untuk pelayanan kepada Tuhan. Sikap remaja untuk merespon panggilan pelayanan kepada Tuhan yaitu yang pertama tadi, jangan pernah kita berdalih di hadapan Tuhan. Kita masih muda, kita belum cukup pengalaman, tapi ini adalah pelayanan rohani, maka Tuhan akan menyertai kita, akan membimbing kita, akan menuntun kita, akan mengarahkan kita, dan Roh Kudus selalu beserta kita, memberikan kekuatan kepada kita semua. Ini aku Tuhan, utuslah aku di tengah-tengah remaja dan pemuda pada siang hari ini. Untuk aku menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan, baik dimanapun bagian kita berada, di staf manapun kita berada, ketua, wakil ketua, staf apapun. Mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh di ladang Tuhan dan jangan pernah kita berdalih di hadapan Tuhan. Karena Roh Kudus akan berikan kekuatan kepada kita semua, orang-orang yang setia dan percaya kepada Tuhan. Hal kedua, bagaimana respon panggilan kita untuk melayani Tuhan, yaitu kita senantiasa taat seperti yang tadi saya sudah uraikan. Bagaimana ketika kita taat, ada hati yang mau dan rela dan ikhlas, yaitu tindakan untuk melakukan sesuatu dengan sukacita tanpa kita berbantah. Ketika taat, kita ingat kisah Abraham. Maka Tuhan akan menyertai Abraham dan menunjukkan kemana dia harus pergi. Demikian pun dengan kita. Ketika kita hati yang taat, mau dan rela untuk kita melayani Tuhan, maka Tuhan akan pimpin kita, sertai kita sampai kita di penghujung daripada jabatan kita. Tapi itu bukan suatu hal yang harus masa itu kita penuhi 2 tahun, 4 tahun, tapi kita melayani Tuhan seumur hidup kita harus terus melayani Tuhan sampai Tuhan memanggil kita untuk menghadap tahta pengadilan Allah di sorga. Lalu yang ketiga, bagaimana respon kita untuk kita melayani Tuhan, yaitu kata firman Tuhan, janganlah takut. Karena kalau kita mengandalkan Tuhan dalam pelayanan kita, kalau kita melibatkan Tuhan dalam pelayanan kita, maka Tuhan akan senantiasa menyertai kita dan mengatakan, janganlah takut karena aku beserta dengan engkau. Remaja pemuda Kristus, remaja pemuda Gebesion harus aktif, jangan pasif. Ya, kita memikirkan terus, kita berkreasi, kreatif untuk kita bekerja di ladang Tuhan. Seperti saat-saat seperti ini, sudah 4 bulan mungkin lebih kita ibadah secara online, streaming ya. Tapi ini hal-hal yang baik yang harus terus dikembangkan untuk pekerjaan Tuhan ya. Waktu atau tempat bukan sesuatu halangan untuk kita melayani Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bisa melayani Tuhan. Demikian pula dengan remaja pemuda. Mari kita aktif untuk kita terus melayani Tuhan. Kita sebagai generasi Yosua, generasi Yeremia yang sudah dipakai oleh Tuhan untuk masuk di ladang Tuhan. Karena itu negara, bangsa ini perlu dan butuh daripada generasi penerus seperti adik-adik sekalian. Mari kita menjadi dan membawa kabar baik, kabar sukacita untuk semua orang, dan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Itulah yang kita sampaikan, yang kita jawab pada siang hari ini untuk pemuda dan remaja. Ini aku Tuhan, utuslah aku, pakailah aku menjadi alatmu yang berguna buat Tuhan. Ayat penutup pada siang hari ini dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sebab
Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itulah janji firman Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan, untuk setiap pemuda dan remaja, untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan, untuk setiap petugas-petugas daripada ibadah, untuk setiap komisi yang ada di gereja ini, bahwa Tuhan menyatakan dalam Yeremia 29, aku ini mengetahui rancangan yang ada padamu mengenai kamu. Artinya masa depan kita Tuhan sudah mengetahui. Demikian firman Tuhan. Masa depan bukan masa depan penuh kecelakaan, tapi kata firman Tuhan, masa depan, masa yang penuh damai sejahtera, dan pula akan memberikan masa depan yang penuh harapan kepada kita. Itulah janji firman Tuhan. Mari kita pegang janji firman Tuhan pada siang ini. Kita lakukan, kita diberikan tugas dengan setia, kita bertanggung jawab melayani Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, pakailah aku menjadi alatmu yang berguna buat Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang menghampiri Tuhan pada siang ini. Puji syukur, terima kasih Tuhan, kami panjatkan kepada Tuhan. Kami bersyukur pada siang hari ini, kalau kami pemuda remaja-Mu Tuhan, boleh Tuhan dengan waktu yang terbatas, yang singkat, kami boleh kembali beribadah online, streaming Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami semua. Berikan kepada anak-anak remaja pemuda-Mu hati yang tulus, yang setia kepada Tuhan. Ketika Tuhan memanggil, maka Tuhan mereka siap untuk melayani Tuhan. Karena dalam melayani Tuhan, Roh Kudus akan membimbing kami. Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kami. Roh Kudus akan menghiburkan kami. Roh Kudus akan menunjukkan kepada kami jalan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, mari Tuhan, Roh Kudus berikan kepada kami kerinduan anak pemuda remaja-Mu untuk kami memperlengkapi pengetahuan kami tentang kebenaran firman Tuhan, pengetahuan kami tentang Alkitab Tuhan. Bimbing kami, tuntun kami, arahkan kami Tuhan, sehingga kami boleh diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kami melayani Tuhan, kami siap dan kami Tuhan diarahkan dan boleh membimbing Tuhan saudara-saudara kami Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang singkat tentang Tuhan judul utuslah aku dalam Yeremia ini Tuhan. Tuhan berkati, berikan pengertian kepada kami, untuk kami ketika Tuhan menyampaikan kepada kami, maka kami siap Tuhan, untuk kami Tuhan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, seluruh staf remaja, seluruh staf pemuda, berikan hikmat penyertaan Tuhan senantiasa, hidup kesetiaan takut akan Tuhan. Berkati buat sekolah kami Tuhan, berkati kuliah kami, berkati pekerjaan kami, berkati masa depan kami, sebab Tuhan tahu rancangan-rancangan masa depan kami yang penuh harapan. Karena itu Tuhan, kami Tuhan diyakinkan pada siang ini, ketika kami Tuhan diutus oleh Tuhan, melayani Tuhan, dan kami katakan siap, maka Roh Kudus akan memperlengkapi kami, akan menyertai kami senantiasa saat ini sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah Tuhan Hamba sampaikan secara singkat dan sederhana. Biarlah Roh Kudus yang akan bekerja terus dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom teman-teman semua. Nah, selamat hari Minggu ya teman-teman. Kita ada di penghujung ibadah kita. Kita sudah menaikkan pujian kita tadi ya teman-teman. Kita juga sudah menaikkan penyembahan kita. Terus tadi juga kita udah mendengarkan khotbah teman-teman dari Om Dede. Tentang apa coba teman-teman? Pada merhatiin gak nih tadi? Ya betul ya teman-teman, tentang kita tuh harus melayani dari muda. Biasanya nih banyak nih dari teman-teman semua kalau disuruh pelayanan pada suka males-malesan, pada suka gak mau. Nah itu gak boleh ya teman-teman. Buat kedepannya kita harus lebih semangat lagi teman-teman, apalagi kita masih muda. Terus kalau dikasih pelayanan kita gak boleh nolak teman-teman, karena bagaimanapun juga itu kesempatan kita untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Nah jadi itu ya teman-teman, khotbahnya jangan lupa poin-poinnya diingat ya teman-teman, dilakuin ya.
Oke deh teman-teman, seperti biasa saya juga mau ngingetin buat teman-teman semua, dicek teman-teman sosial medianya untuk pengumuman-pengumuman buat ibadah minggu ke depannya juga itu ada di sosial media kita. Untuk remaja ada di RB Sion dan di pemuda itu ada di PB Sion ya teman-teman. Oke deh teman-teman, kita mau mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau angkat satu pujian lagi teman-teman, mengatakan kami mau berterima kasih Tuhan untuk setiap apa yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati kita teman-teman. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita puji ini dari awal teman-teman. Kita katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita ulangi pujian ini dari awal teman-teman sekali lagi. Kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari sama-sama kita katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini teman-teman, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Benar Bapa, benar Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan kalau untuk setiap harinya Tuhan kami boleh ada Tuhan, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, bukan karena kemampuan dan kapasitas kami sebagai seorang manusia Tuhan, tapi semua itu oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua itu oleh karena berkat-Mu Tuhan yang berkati setiap kami Tuhan. Engkau yang menyediakan setiap apa yang kami perlukan setiap harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Dan intinya kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan.
Tiba saatnya Tuhan bagi setiap kami Tuhan untuk mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Kami benar-benar mengucap syukur sekali lagi Tuhan, kami masih boleh beribadah Tuhan. Meskipun Tuhan kami menyatukan hati kami Tuhan dari tiap rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami boleh percaya Tuhan, inilah setiap kerinduan kami Tuhan. Kau yang melihat setiap hati kami Tuhan, Kau yang menjamah menguduskan setiap kami ya Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Kau yang berkati seminggu ke depan nanti Tuhan. Kau yang boleh menjamah setiap kami Tuhan, Kau boleh merangkul setiap kami Tuhan untuk seminggu ke depan nanti Tuhan. Kau yang kuduskan hidup kami Tuhan, jaga kami Tuhan, supaya kami tetap boleh berada di dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Kau boleh berkati juga hamba-Mu Tuhan Om Deddy Tuhan, yang sudah boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau boleh berkati lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Kau yang boleh berkati Tuhan setiap pelayanan Tuhan yang dilakukan oleh hamba-Mu Tuhan, setiap bidang kehidupannya Tuhan. Kau yang boleh berkati hamba-Mu Tuhan. Kau yang boleh berkati juga setiap kami Tuhan, para anak-anak remaja-Mu ini Tuhan. Kau yang jaga setiap kami Tuhan. Kau yang boleh berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Kami berkatakan Tuhan sekali lagi Tuhan, kami mau serahkan hidup kami Tuhan sehari ini kepada Engkau Tuhan. Biar Engkau boleh Tuhan mengatur setiap hidup kami Tuhan. Kau boleh menjaga setiap kami Tuhan, biar kami Tuhan boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Kami berkatakan Tuhan, kami siap mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Yuk teman-teman, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.